Seri A merupakan line-up menengah ponsel Samsung yang sejak beberapa tahun yang lalu sudah melahirkan ponsel-ponsel solid berbodi metal. Karena memang sulit dipungkiri jika pemilihan bahan metal menjadi daya tarik tersendiri untuk para calon konsumen. Memasukkan kemewahan ponsel flagship ke dalam ponsel menengah. Mungkin seperti itulah gambaran seri A dari Samsung. Yang akan kita ulas kali ini adalah generasi kedua dari Galaxy A7. Seperti apa ponsel ini? Kita akan segera tahu karena dengan Irwan di sini. Halo semua, apa kabar? Dan ini adalah review dari Samsung Galaxy A 2016. Satu kata saat pertama kali pegang HP ini. Premium. Build quality-nya terasa begitu solid di tangan. Berbahan metal hampir di sekujur frame dengan lapisan kaca 2,5D di bagian depan dan belakang. Memiliki desain khas Samsung dengan tombol fisik di bagian bawah. Peletakan tombol power di bagian kanan juga memudahkan kita untuk menghidupkan layar saat kondisi mati. Walaupun sebenarnya kamu nggak perlu pakai tombol power buat ngidupin layar. Cukup tekan tombol home, maka layar yang mati akan segera hidup. Detail dari desain A7 ini digarap baik oleh Samsung. Melihat build quality-nya, rasanya pantas disandingkan dengan ponsel-ponsel flagship dari brand lain. Memiliki ketipisan yang hanya 7,3 mm juga membuat A7 semakin elegan. Ada hal yang tidak pernah berubah pada ponsel Samsung sejak dulu, yaitu logo Samsung di bagian atas dan tombol fisik di bagian bawah. Mungkin buat sebagian orang terlihat membosankan, tapi justru nampaknya ini sudah menjadi identitas dari ponsel-ponsel Samsung. Desain yang nyaris sempurna bukan berarti tanpa kekurangan. Pemilihan bahan aluminium dan kaca justru membuat HP ini terasa begitu licin. Bahkan di permukaan yang sedikit miring saja HP ini tetap ngesot sob. Jadi ya perlu hati-hati banget ya. Galaxy A7 memiliki layar yang cemerlang, menggunakan panel Super AMOLED 5,5 inch beresolusi Full HD dan memiliki kerapatan hingga 401 ppi serta dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 4. Panel kacanya juga pakai teknologi kaca 2,5D yang mana sedikit melengkung di bagian pojok. Jadi tidak ditemukan sudut sedikit pun. Bikin HP ini enak banget dipegang. Ukuran layar segini memang ukuran yang ideal untuk nonton film sambil tiduran. Keunggulan panel Super AMOLED lainnya adalah kontrasnya yang gonjreng. Bikin kemampuannya di bawah sinar matahari terasa begitu superior. Pokoknya untuk layar, Samsung selalu melakukan hal yang benar. A7 2016 punya dua varian, yaitu varian prosesor Snapdragon dan varian prosesor Exynos. Dan untuk yang masuk resmi ke Indonesia adalah versi Exynos. Menggunakan prosesor Exynos 7580 octa-core dipadu dengan RAM sebesar 3GB serta didukung oleh GPU Mali T720MP2. Menghasilkan performa yang cukup baik mengingat ini adalah ponsel menengah. Hasil Antutu yang didapat juga cukup baik sob. Sayangnya sensor giroskop absen di HP ini. Mendukung multitouch hingga 10 titik. Untuk performa gaming sama sekali tidak ditemukan kendala. Beberapa game HD sanggup dijalankan tanpa hambatan. Kekurangan yang saya rasakan adalah munculnya panas yang berlebihan saat digunakan bermain game dalam waktu yang agak lama. Namun hal ini wajar mengingat material pada HP ini adalah kaca dan metal. Samsung Galaxy A7 sudah dilengkapi dengan NFC. HP ini memiliki dua buah slot nano SIM yang dapat digunakan secara bersamaan, plus slot microSD yang tersedia tanpa mengorbankan slot SIM 2. Kedua slot SIM-nya support 4G berjenis FDD dan TDD. Tapi tidak aktif secara bersamaan ya sob, jadi harus pilih salah satu. Memiliki internal storage sebesar 16GB sepertinya dirasa kurang untuk sekarang. Tapi tersedianya slot microSD dan kemampuannya untuk memindahkan aplikasi yang sudah terinstall ke microSD rasanya cukup jadi sebuah solusi. HP ini memiliki sebuah speaker di bagian bawah. Kualitas suara yang dihasilkan cukup baik, tidak pecah dan memiliki detail yang baik. Hanya saja powernya kurang gede sob, jadi berasa kayak kurang kenceng gitu loh. Konfigurasi untuk fingerprint juga terasa mudah. Kita cukup meletakkan jari kita di beberapa posisi hingga indikator mencapai angka 100%. Kita bisa menggunakan lebih dari satu jari untuk fungsi fingerprint. Selain untuk fungsi unlock layar, fingerprint pada A7 juga bisa kita gunakan untuk login ke website server verifikasi akun Samsung. Untuk unlock menggunakan fingerprint juga cepat sob. Sayangnya layar harus dalam kondisi hidup untuk dapat di-unlock menggunakan fingerprint. Untuk menyokong semua hardware di atas, Samsung memberikan Galaxy A7 baterai sebesar 3300 mAh. Daya tahan baterai di HP ini cukup baik, terbukti untuk penggunaan beberapa hari. Screen on time yang didapat selalu berada di atas 5 jam.
Galaxy A7 menggunakan Android 5.1 yang dibalut dengan antarmuka buatan Samsung yaitu TouchWiz. Tampilan launchernya sendiri tidak banyak berbeda dari kebanyakan HP Samsung, simple dan smooth. Jika bosan dengan tampilan standar, kalian bisa download themes yang tersedia di Theme Store. Tersedia fitur multi-Windows yang memungkinkan kamu menjalankan dua aplikasi sekaligus dalam satu Windows. Selain itu, fitur Swipe Palm Capture juga sedikit berguna dalam meng-capture screenshot. Mengingat cara pengambilan screenshot pada HP Samsung sedikit berbeda. Kombinasi standar HP Android itu untuk pengambilan screenshot adalah volume down plus power button. Sementara di Samsung adalah power button plus home button. Samsung Galaxy A7 hadir dengan kamera belakang 13 MP dengan aperture f1.9 serta optical image stabilization. Untuk mengakses kamera, cukup double tap pada home button. Tampilan antarmuka pada kamera cukup simpel dan mudah digunakan. Terdapat beberapa mode yang dapat dipilih seperti Auto, Pro, Panorama, HDR, dan lain-lain. Kurang puas dengan mode bawaan? Kamu bisa download modul kamera untuk menambahkan mode baru. Untuk hasil kamera belakang, saya selalu suka kamera dari ponsel-ponsel Samsung karena punya karakter warna yang cerah. Warna yang dihasilkan cukup baik saat kondisi cukup cahaya, tapi dalam kondisi low light hasil fotonya masih bisa diterima. Hal yang sedikit disayangkan adalah tidak adanya kemampuan perekaman 4K pada mode video. Tapi secara overall, kamera pada HP ini cukup bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Saya ngerasa HP bisa diandalkan untuk jepret-jepret saat liburan, sob. Hasil lengkap jepretan kamera dari HP ini juga bisa kamu lihat di website sobathp.com. Untuk kamera depan, HP ini dibekali dengan kamera sebesar 5 MP. Terdapat mode Beautify dan beberapa mode lainnya. Tapi beneran deh, nggak tahu kenapa tanpa mode Beautify pun kamera depan Samsung selalu bikin muka yang pas-pasan terlihat lebih enak dilihat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Memasukkan keindahan HP flagship ke dalam HP menengah, itulah yang nampaknya dilakukan oleh Samsung pada seri A ini. Memiliki desain yang aduhai, bikin kamu nggak perlu waktu lama untuk bilang kalau HP ini seksi. Spesifikasi yang diusung pun terbilang baik untuk ukuran HP menengah. Bahkan kekurangan yang dirasakan nampaknya cukup tertutupi dengan beberapa kelebihan pada HP ini. Tapi harga yang tergolong tinggi untuk ukuran HP menengah nampaknya akan jadi pertimbangan tersendiri buat kamu yang berencana meminangnya. Untuk yang mementingkan kualitas dan purna jual, nampaknya nggak akan mempermasalahkan masalah ini, sob. Bagus atau tidaknya HP ini, pilihan ada pada sobat. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pada informasi di review ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review HP terbaru lainnya. Kembali iklan, kita punya official merchandise ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Irwan undur diri dan adios.